Oke bosku, tiba saatnya kita membahas bagian depan atau block atau blockhead bosku. Ini ya sebenarnya nunggunya lumayan lama karena sama ownernya ini bloknya sama headnya itu dipoles, cuma gagal. Maksudnya karena nunggu terlalu lama akhirnya cuma bloknya saja, cuma headnya gagal dipoles. Jadi untuk Jupiter Jet harian spek 130 tune up, apa saja yang dimodifikasi kita bahas satu persatu bosku. Ini sekedar sharing atau berbagi spek mesin yang biasa saya kerjakan di keluarga Jupiter atau Vega 130 cc tune up tapi untuk harian. Oke, mari kita mulai. Oke bosku, kita mulai pembahasannya. Untuk yang bagian kopling kemarin sudah kita bahas, jadi kita bahas bagian depan atau blockheadnya bosku. Jadi kita mulai dari apa ini namanya, karet tensioner atau lidah tensionernya ini menggunakan Vega R atau Vega lama atau Krypton itu bosku. Terus apa ini, rantai keteng, rantai timing atau kampratnya pakai Vega R lama juga. Jadi untuk bosku-bosku yang mau modif Jupiter Jet, untuk karet tensioner atau lidah tensionernya menggunakan Vega lama, tapi ini yang tidak ori, yang merek lain bosku, karena yang ori harganya hampir setengah juta ya bosku untuk ini saja karetnya. Jadi mending kebiasaan saya tetap memakai merek biasa, tapi untuk servis besar atau perawatan diganti baru, jadi masih aman, terus aman. Jadi untuk gigi timing belakang, gigi timing depan, dan kamrat menggunakan Vega R lama. Berikut dengan lidah atas bawahnya, jadi harus satu set, memang harus pasangannya. Ini kodenya 4ST bosku, di 4ST untuk Vega lama atau Vega R lama itu. Ini jadi bagian kamrat tensioner gigi timing set punya Vega R. Terus lanjut kita ke mana ya, kita ke blok. Untuk blok ini apa namanya, kita menggunakan blok standar Jupiter Jet yang sudah diganti boringnya atau linernya. Ini bagian boring diganti karena pistonnya juga diganti dengan diameter yang lebih besar dari standarnya Jupiter, yakni diameternya 55,25 biar genap menjadi 130. Sebenarnya kalau dihitung 129,6 kalau nggak salah ya, itu pokoknya dibulatkan menjadi 130 cc. Ini jadi bloknya diganti boring, panjang ke belakangnya disamakan kayak standarnya, terus dipotong atau dibubut. Kalau saya bubutnya ini bagian depan. Bagian depan ini yang aslinya standarnya itu panjangnya 6,8, kita buat 6,5. Kalau untuk balap biasanya kita bubut 2 mili atau menjadi 64,8 ya bosku, karena ini pemakaiannya untuk harian. Karena biasanya harian itu lebih diforsir ya, jadi kita buat lebih jauh sedikit 0,2, jadi panjang bloknya 6,65, panjang bloknya 65 dan dibut bagian depan kurang lebih seperti ini ya bosku.
Oke bosku, untuk piston kita menggunakan Vim, merek Vim diameter 55,25. Ini adalah bentuk Vim yang sebenarnya dum mentah, cuma ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa menyesuaikan spek yang diinginkan atau sesuai kompresi yang diinginkan. Jadi misal kita pakai blok yang panjangnya 65, patokannya adalah dari pen ini, dari lubang pen ke bibir pistonnya kita buat 12,5 atau 12,5 ya bosku. Kita buat 12,5. Terus untuk squeeze, menyesuaikan squeeze di headnya ini atau di kopnya. Untuk squeeze menyesuaikan, terus dum juga menyesuaikan, cowakan juga menyesuaikan. Untuk tinggi dum ini tidak ada patokan karena setiap motor beda spek, beda ukuran kompresi. Jadi untuk Jupiter ini perbandingan kompresinya kita buat 12,5 atau 12,5 untuk harian dengan bahan bakar Pertamax turbo ya bosku. Nah, bentuknya seperti ini. Terus kenapa dum tidak tinggi tapi sudah dicoba, karena kemarin headnya itu pas geser sudut lubang aslinya sudah di shock, jadi mumpung geser sudut atau rubah sudut kita buat lubang baru saja. Jadi ini ada mentok di bagian busi, jadi kita coba seperti ini. Kurang lebih bentuk pistonnya seperti ini ya bosku, dengan kompresi perbandingan kompresinya itu 12,5 atau 12,5. Oke ya bosku, sampai di sini pistonnya. Spek pistonnya seperti ini. Untuk yang lain apa ya? Untuk packing, kalau packing head ya tetap menyesuaikan diameter piston. Ini dibesarkan dari standarnya itu kalau nggak salah operator 100 atau 52 mili di Jupiter, kita besarkan menjadi 55,25 atau dikasih lebih sedikit tidak apa-apa. Ini pakai standarnya. Terus apalagi ya? Yuk, untuk setelan ini kita beli yang manual. Kita buat manual saja sesuai request yang punya kendaraan, biar kelihatan bagus juga kalau pakai manual yang CNC seperti ini. Terus kita bahas di bagian headnya ya bosku. Untuk head ini yang saya katakan sebelumnya, kalau ini gagal poles. Maksudnya gagal poles ini sudah nunggu lama, kok nggak jadi, akhirnya sama ownernya ini diambil dengan keadaan masih di dasar seperti ini, masih di amplas-amplas, jadi belum bisa kinclong seperti yang bagian bloknya. Jadi untuk bagian head kita rubah sudut menjadi diameternya klep ini yang standarnya 23-20, kita rubah menjadi 29 dan 24 seperti ini. Untuk diameter ini menyesuaikan diameter piston 55,25, untuk squeeze nya 9 derajat, dan untuk diameter kubahnya kita buat 40. Biasanya saya bikin seperti itu. Untuk packing knalpot menggunakan aluminium. Untuk bagian port ini porting egg kita porting sesuai kebutuhan. Dan untuk bagian intake manifold kita menggunakan merek apa ya, kemarin merek ini sudah hilang, merek biasa lah, masih harga 150-an bosku. Dan kita potong dan kita las ulang menyesuaikan kebutuhan kita, arah karbunya biar lebih oke lagi. Jadi kita hadapkan ke kiri, agak ke belakang sedikit, menyesuaikan rangkanya seperti ini. Jadi ini merek biasa ya, bukan yang mewah seperti TDR ya bosku, karena TDR harganya juga lumayan. Ini cuma 150-an lah.
Terus ini karet bawaan, cuma bagian di sambungan antar karet dan intake atau intake manifold kita kasih lem. Ini lemnya namanya lem Araldite yang agak bening itu bosku. Ini sudah kering, sudah keras, kurang lebih seperti ini. Kita porting juga, kita menyesuaikan. Dan untuk per klep kita menggunakan merek apa namanya, Nagoya. Merek Nagoya itu apa ya istilahnya, Jepang-Jepangan lah, seperti ini bosku ya. Untuk templar kita menggunakan templar sepatu, templar apa ya, Krypton apa templar yang pokoknya templar sepatu deh bosku, yang kalau nggak salah sekarang harganya sekitar 2 ini 480-an lah. Terus untuk noken A sendiri kita masih menggunakan bahan standar original baru dan kita modif ulang, dan tidak memakai spacer geser. Kenapa? Karena peruntukannya untuk harian dan untuk penyetelan atau untuk mengepaskan LC atau LSA nya kita mainkan di gigi temi yang belakang, karena biar sekali ketemu sudah tidak merubah atau menggeser atau mengepaskan top di bagian noken asnya, karena diperuntukkan untuk harian saja. Seperti itu bosku. Kalau untuk harian saya tetap menggunakan bahan ori standar, kita modif sesuai kebutuhan ya bosku. Seperti itu saja. Intinya headnya digeser sudut, templarnya pakai yang tumpuk, itu istilahnya templar sepatu yang tumpuk. Ini retainer menggunakan apa ya, kalau nggak semes Shogun ya bosku, kalau nggak semes Shogun lupa, tapi original. Klepnya ini merek pakai BRT, kurang lebih seperti ini ya bosku. Jadi bagian head kurang lebih speknya seperti ini. Ini spek yang biasa saya terapkan di motor harian di daerah saya bosku. Jadi hampir ya kayak untuk apa ya, seperti di balap lah, speknya sudah seperti balap, cuma bedanya bagian nokennya kita masih standar, tidak kita pakai spacer geser, dan bahan masih pakai bahan standar, bukan yang bahan mentah. Terus per klepnya juga Jepang-Jepangan, sama merek piston juga yang tidak wah, nah ya standar harian lah seperti ini. Apalagi ya, sepertinya sudah. Kita lanjut ke mana, oh ya, untuk pokoknya bagian head ini untuk karburator saya menggunakan KRJ atau Karbu Racing Jogja PE KRJ 28 ini. Jadi ini untuk PE KRJ Black Series kalau nggak salah serinya, PE KRJ Black Series. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya bosku. Ini biasa dipakai untuk harian, karena mau beli yang karbu mahal-mahal, waduh, nggak nyampe dananya bosku. Ini jadi untuk paket harian atau biasanya saya pakai untuk harian ya, kurang lebih spek-speknya seperti ini saja. Terus kita bahas apa lagi ya. Jadi untuk mesin kita ulangi ya. Jadi untuk as krek atau krek asnya kita masih pakai standar, setang standar, laker standar, rasio standar. Bagian kopling sudah kita bahas kemarin, itu masih menggunakan per kopling smash, kampas FR. Bagian kopling ganda kita las, bagian balan itu, dan bagian blockhead kita bahas tadi. Seperti ini kurang lebih speknya, seperti ini ya bosku. Dan apa ya, knalpot pakai apa ya, lupa ya. Knalpot orangnya beli sendiri ya bosku. Knalpot menggunakan JRM Joyo Racing Muffler Jakarta. Knalpot menggunakan JRM ya bosku. Kurang lebih seperti ini penampakannya. Dan kita lanjut untuk perakitan, nanti kita hidupkan dan kita rayain duduk dulu seperti biasanya.
Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk keluarga Jupiter atau Vega yang dibuat untuk spek harian, bosku. Ini yang biasa saya terapkan di motor harian di daerah saya, bosku. Siapa tahu untuk teman-teman pecinta Vega atau Jupiter ingin apa ya, ingin motornya ya lumayan bisa ngimbangi teman-teman, bisa mengikuti spek ini atau bahkan bisa lebih dari ini, atau mau sharing-sharing tentang spek mesin bebek terutama Jupiter atau Vega, bisa sharing di kolom komentar. Oke, seperti ini dulu, kita lanjutkan untuk perakitan dan kita coba hidupkan mesin. Terima kasih.